Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Oh, mirip Pak. Cek, cek. Sampai nih. Oh, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan anugerah dari Allah tersebut kita bisa menjadi hamba yang istiqomah untuk menjalankan syariat Islam ini. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui sebagaimana pembahasan kita dalam masalah toleransi beragama, batasan-batasannya seperti apa. Karena permasalahan ini suatu polemik yang tiap tahun pasti akan muncul pertanyaan yang sama. Bagaimana batas toleransi kita terhadap agama yang lain? Sedangkan Islam sebagai sumber hukum Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para ulama-ulama yang mengikuti para sahabat, tentu ini sebagai acuan barometer kita dalam menentukan suatu permasalahan. Banyak di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, beberapa ulama mutaakhirin ya, mereka membeda-bedakan mana bab muamalah, mana bab akidah. Apalagi
bab masalah mengucapkan selamat kepada agama yang lain. Ada yang mengatakan ini boleh, sebab ini bagian dari muamalah. Ini cara kita berinteraksi dengan mereka. Kalau babul muamalah gak ada masalah, katanya seperti itu. Di sisi yang lain berpendapat ini babul akidah, bab masalah keyakinan. Jadi toleransi ada batasannya. Tidak semua dikatakan sebagai muamalah. Rame. Polemik ini ya gak akan pernah bisa berhenti sampai nanti terulang dan berulang. Tapi perlu kita paparkan bagaimanakah syariat Islam itu menjelaskan batasan-batasan tentang toleransi antar beragama. Toleransi dalam Islam ya, itu ada 2 rincian. Yang pertama, jika toleransi yang dimaksud adalah membiarkan dengan membolehkan kepercayaan yang berbeda dengan Islam, membiarkan ya, boleh jenengan berkeyakinan agama ini, agama itu, memilih bebas, sehingga menganggap semua agama berarti sama. Nah, misalkan ya, punya keyakinan sepodo ae agama iku, sementing dalane siji, mlebu swarga misal. Maka sikap seperti ini bener apa mboten? Mboten. Sip, mantap. Mboten leres, mboten bener dalam Islam. Karena apa? Islam menganggap hanya satu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Berarti semua agama tidaklah sama. Islam itu paling benar. Tapi kalau kita membiarkan, monggo, silahkan. Nah, tanpa ada paksaan, la ikraha fiddin. Kita sudah sampaikan, kita sudah mengajak, oke, nggak mau bayar upeti, bayar jizyah. Itu dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Karena semua agama itu nggak sama. Satu, Islam itu yang paling benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Surat Ali Imran, surat yang ketiga. Ayat 19 gampang pun. Pokok surat Zukhruf nek bingung jenengan iki. Nek Ali Imran wapal pun. Apa mau dalile inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam, dan kita harus memiliki keyakinan itu. Agama yang diterima, agama yang paling benar, agama yang diridha oleh Allah cuma Islam. Kok kaku ekstrim, orang ekstrim tenanan iki. Dan dalam ayat yang lainnya surat Ali Imran, panjat Ali Imran, cuma saniki ayat yang ke-85. yakni wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dijelaskan dalam 2 ayat ini bahwa ini gak bisa ditawar-menawar. Jangan sampai berkeyakinan semua agama itu sama, sebagai bentuk toleransi kita kepada agama yang lainnya untuk menghormati mereka, supaya tidak dikatakan sesat atau tidak dikatakan kafir. Sampai muni kafir gak oleh. Iku jenenge bukan toleransi, tapi telur asin.
Hanya Islam yang diterima. Kenapa? Karena agama ini yang sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Maidah surat yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Bahkan ada riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Nabi pernah marah ketika Umar bin Khattab melihat lembaran-lembaran Taurat. Lantas Nabi bersabda, "Afi syakin anta ya ibnal Khattab, alam ati biha baydha'u naqiyatun, law kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i." Hai Umar bin Khattab, apakah dalam hatimu itu sudah ada keraguan? Ada keraguankah? Apakah dalam Taurat, kitabnya Nabi Musa itu terdapat ajaran yang masih putih bersih? Ketahuilah, seandainya saudaraku Musa masih hidup, beliau tetap harus mengikuti ajaranku. Sampai seperti itu. Pernah Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat, langsung dibantah sama Nabi. Hei Umar bin Khattab, ente masih ragu dah dengan ajaranmu? Apa terdapat ajaran masih putih bersih dalam kitab Taurat, kitabnya Musa saudaraku? Jadi seandainya laukana akhi Musa hayyan, seandainya dia masih hidup, maka dia tetap harus mengikuti aku, ajaranku. Enggak boleh, karena ini adalah agama yang sempurna. Cuma Islam yang paling diridhoi. Nanti sampai di akhir zaman ketika Nabi Isa turun juga tetap harus Islam. Bukan membawa agama baru, bukan membawa kitabnya Injil lagi, bukan, tapi dengan membawa agama Islam. Jadi toleransi seperti apakah yang dimaksudkan? Nah, kalau sudah masalah agama sudah titik, nggak bisa diotak-atik. Tipe yang kedua, toleransinya yang dimaksud adalah membiarkan mereka beragama dengan tidak mendukung kepercayaannya, tidak mendukung ibadahnya, atau tidak mengikuti perayaannya. Maka seperti ini adalah termasuk sikap yang benar dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu yo agamamu, agamaku ya agamaku. Kalian mau jongkir, kalian mau ibadah, kalian mau merayakan hari raya, kalian terserah, up to you. Tapi aku gak melu. Itu sudah toleransi. Silakan Anda itu merayakan hari raya Anda. Kalian bergembira, tapi jangan paksa kami untuk ikut beribadah seperti kalian. Iki toleransi Pak, kata niki Pak. Ndak harus jenengan ikut nimbrung ke tempat acaranya, harus gini, harus itu, mengucapkan ini, mengucapkan itu, ndak. Cukup jarno ae. No. Kita tidak mengganggu mereka, wis dijarno ae. Oh, saiki hari apa? Wis sak karepe. Ngono lho Pak. Aman wisan. Gitu loh. Jadi ini mengajarkan prinsip toleransi. Karena di dalam Islam kita ada prinsip namanya lakum dinukum waliyadin. Lagi kita cerita ini. Prinsip ini ya adalah membiarkan dan tidak mendukung sama sekali ibadah dan perayaan non-muslim. Coba perhatikan surat Al-Kafirun.
bagaimana asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun dalam tafsir Ibnu Katsir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Jadi mereka itu memberikan tawaran kepada Nabi untuk bersikap toleransi. Jadi ini prinsip toleransi yang diyakini sebagian orang berasal dari kafir Quraisy, di mana mereka pernah menawarkannya kepada Nabi. Hei Muhammad, wes gini loh, gak usah rame-rame, gak usah eker-eker, gak usah geger-geger. Gini loh wes, gampang ya nih ya. Ayo saiki ya apa? Kalau kami ikut beribadah kepada Tuhanmu dalam jangka waktu 1 tahun. Tahun kemudian gantian, ya, umatmu, pengikutmu ikutlah beribadah bersama kami, nyembah Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam masalah agama kita. Enak kok, wis aman, gak usah nyesat-nyesat no aku, gak usah ngelek-ngelek no aku, ya, gak usah nyirik-nyirik no, wis yopo nek bareng-bareng wae. Enak Pak tawarannya ya, kan masuk akal. Muhammad sampean yo ngene lho, aku tak ngalah dhisik. Aku ambek kaumku akan menyembah, ikut menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Tapi di tahun kedua gantian, sampean umat sampean ganti nyembah nang Tuhanku. Deal? Enggak ada yang terzolimi toh, enggak ada yang tercurangi. Duh, iki wak toleransi jenenge, gantian, podo-podo. Jadi enak, gak gegeran, gak rame-rame, saling menghormati, saling menghargai. Jadi apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami, dari tuntunan agama kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, gantian, engkau juga harus mengamalkan dari agamaku. Tawarannya halus, garapannya yo halus. Maka bagaimana sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Turun ayat ini, baru lakum dinukum waliyadin. Gak iso podo Muhammad. Yo wis, kanggomu agamamu, kanggoku yo agamaku. Carane beda, nggak bisa sama. Prinsipnya sama dengan kaum muslimin ketika ditanya masalah bagaimana ketika non muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, atau sebaliknya kita selaku muslim mengucapkan selamat haleluya. Kan mereka sudah mengucapkan selamat Idul Fitri 1428 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, mantap. Soalnya parselan pisan sampean. Jadi gantian, ayo bro. Dan sampean carane, aku lo gak nuntut sampean ngucapno. Ya ojo aku dituntut ngucapno. Percayane sampean. Hal iki wis terus. Kepingine koyok ngono. Kalau masalah toleransi yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan keyakinan, maka Allah tidak pernah melarang. Dalilnya mana? Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Mumtahanah nih, juz 28, Pak. Ono buri-buri titik ngono lho, Pak. Juz 28 niku. Semerap tabarok. Nah, tabarok niku juz 29. Berarti sak durunge tabarok niku ono Al-Mumtahanah. Wis mulai rada asing jenenge Mumtahanah niku. Asli asing ini. Mumtahanah ono mburi
21. La yanhukumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Jangan lihat nanti di terjemahannya ayat 8 dan 9. Maka para ulama mengatakan ayat ini surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan 9 mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Boleh kita memberi sedekah kepada non muslim, boleh kita membantu, misalkan dia sakit kita jenguk, tidak ada masalah. Boleh kalau dia butuh bantuan, pinjem palu, pinjem gergaji, kita kasih pinjaman, tidak ada masalah, no problem. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama, beda lagi. Saya ada kenaikan Isa Al-Masih lah, atau ada Waisak lah, atau yang lainnya, ya jenengan biarkan, itu keyakinan mereka. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut tiup trompet, nggak usah tiup lilin, nggak usah pasang cemara yang dikasih lampu-lampu. Wis jarno, wis biarkan saja. Itu sikap toleransi kita adalah membiarkan. Jangan dituntut yang lebih, gitu loh. Jadi Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non muslim. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Nggak ada larangan. Yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat adil, berbuat baik, karena Allah menyukai orang-orang berbuat adil. Kalau di sini itu wis bebas. Islam tidak pernah melarang untuk berbuat baik. Sedangkan kalau kita salah memahaminya, ya kita bisa kebablasan. Makanya kata Ibnu Qayyim, berulang kali kita sampaikan, orang itu selalu nanti dihadapkan pada dua perkara, bainat tafrid wal ifrat. Kadang terlalu berlebihan dan kadang terlalu meremehkan. Ono saking kerase, ya gak apa-apa keras, tapi aja sampai kerasukan. Ono sing bablas, terlalu meremehkan, wes sembarang oke, oleh kabeh. Ini jenenge terlalu bablas toleransinya. Makanya sikap kita, sikap kaum muslimin ada di pertengahan. Karena kita dalam bersikap harus dilandasi dengan ilmu. Bagaimana ke Al-Quran, bagaimana ke Sunnah ketika menjelaskan hal tersebut. Jadi jangan sampai bablas juga, harus sesuai dengan koridor, dengan rambu-rambu dan undang-undang. Bentuk toleransi atau berbuat baik dalam Islam yang diperbolehkan itu ya, satu. Jadi bagaimana toleransi atau bentuk berbuat baik yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit, siapapun itu, baik muslim atau non muslim. Boleh kita memberi dia miskin walaupun dia non muslim, boleh kita membantunya, menjenguknya ketika dia sakit. Karena di situ ada hadisnya Rasulullah SAW, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Menolong orang yang sakit, yang masih hidup akan mendapatkan pahala. Menolong siapapun yang memiliki hati rotbatin kabidin itu mendapatkan pahala. Siapapun orangnya ya. Jadi tidak ada
batasan, toleransi kalau dalam masalah berbuat baik, dalam masalah muamalah. Tapi kalau dalam bab masalah akidah, bab masalah keyakinan, itu sangat jauh berbeda. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara kita yang non muslim. Tetap menjalin hubungan kerabat. Dalilnya dalam surat Luqman ayat ke-15. Luqman surat ke-32. Kalau kita mau menjalin hubungan kerabat, ingat, boleh, tapi dalam masalah muamalah. Bagaimana Ustaz kalau ternyata keluarga saya masih non muslim, ketika mereka merayakan hari raya, apakah kita juga ikut mengucapkan? Nah, itu sudah bagian keyakinan, bagian akidah. Tidak layak, tidak patut. Kita diundang Ustaz soalnya. Karena mereka kalau pas kita hari raya Idul Fitri, mereka hadir, mereka datang mengucapkan selamat. Sekarang gantian dong, bolo kerabat kok sumbunge sampean riyo aku yo teko. Saiki aku riyo sampean kok gak gelem teko. Ya syubhate ana ngono. Kan pekewo, namanya wong Jawa nggih pekewo. Wis gak pekewo-pekewoan. Liyane lah wis. Menene ya, menene ben aku tak runung. Ojo pas dinone. Bolo ya bolo. Dulur ya dulur, tapi nek masalah agama, masalah keyakinan engko dhisik. Nah. Maka di sini wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah dengan perkara yang mereka memang enggak tahu ilmunya, ya sudah katanya, maka gak usah ikuti mereka. Jangan kamu mengikuti keduanya, tapi pergauli keduanya di dunia dengan baik. Wong tua maksa sirik nang anak enak wis talana. Awakmu iku kan mari kelangan sepeda. Budalo nang dukun iki top chair. Ngono wae. Wis mesti ketemu. Kudu wajib budal kowe. Nah, ikan dipaksa sampai berbuat syirik. Hal itu apa? Gak usah ditaati, tapi tetap pergauli dengan baik. Ya nyelintung nang warung kopi, ya wis budal wis. Tapi nang warung kopi, ya apa jarine mbae mau? Gampang kok balik-balik dhewe. Ngono ae. Lah wis ya. Dene gak balik, ya balik dukune iku gak sakti, Mak. Ngono lah bos to. Gampang, sementing jaga perasaane. Misalnya, gak usah ditaati apa yang diinginkan orang tua jika memaksa kepada kesyirikan. Tapi ingat, bukan berarti kita lepas, bukan berarti kita nggak mau berbuat baik sama mereka. Tetap, ya kudu ngekei duit. Ya tetap, ya mari bayaran yo. Oh diilingi wong tuane, wis rabi wis duwe anak, ya tetap disambangi wong tua. Wong tuane tetap berbuat baik walaupun memaksa kepada keburukan atau kesyirikan. Dipaksa syirik, namun tetap kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Lihat contohnya pada Asma binti Abu Bakar. Jadi ibuku, dia cerita, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya pada Nabi untuk tetap menjalin hubungan baik dengannya. Maka Nabi pun menjawab, iya boleh. Boleh kamu tetap berbuat baik. Jadi ini punya kerabat. Wes paling benci Islam ini. Dulu awal-awal Islam luar biasa. Orang yang gak suka, yang gak terima, bencinya luar biasa. Gak mau sudah. Nah, tapi selama dipaksa gak pernah mau. Tapi itu berbuat baik, tetap dia sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya Asma binti Abi Bakar. Ujiannya ini tidak menimpa kepada Asma. Salah satu contohnya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair
dulunya adalah orang yang kaya raya, yang ganteng, pemuda yang belum nikah. Ketika mengenal Islam, dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan kekayaannya, bahkan dia tinggalkan orang tuanya, karena orang tuanya masih berkeyakinan berhala, yakni agama kesyirikan. Ditinggal sampai diopeng-openg, diancam. Terus nek kowe tetep melok Muhammad, melok agama Islam, aku gak bakal mangan ambek ngombe. Delok nek gak percaya, babano mak mati nak. Ngono wis, ngono lho. Iki cara Jawane ngoten. Nek Arabe percuma sampean gak paham, ngoten lho. Jawane ae. Pojok kampunge, wis budal. Namanya ini adalah masalah agama, menyangkut keyakinan, maka Mus'ab bin Umair tetap membela siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bener Pak, gak mangan gak ngombe ibuke, sampai luwe, sampai ono utusan, sampai sakit kan ibunya. Mulia po sakno ibumu iku mikir awakmu tok gara-gara mlebu Islam. Tekanono, ya ditekani. Namanya orang sakit tetap masih dijenguk. Saweneng ibu alhamdulillah saya ngurung Islam. Lho ya wis apik rek anakku gelem mulih. Didekati sama Mus'ab bin Umair. Bu, ngene lho. Sakno aku ndelok sampean lara iki. Tapi saumpama Bu ya, sampean ndek nyawa akeh 10 taswidak mati terus, kemudian memaksa aku supaya keluar dari agama Islam, aku akan tetap berada dalam agama Islam. Aku gak melok sampean Bu. Mbok medodok taman adine ibuke. Bekne mau pas lara disambangi, lolo atine gelem balik nang agamane semula. Ternyata ndak. Tambah nantang. Sampeyan duwe nyawa 3 5 nokso aku gak bakal goyah. Tetap mlebu Islam. Karena ini masalah keyakinan, bukan toleransi. Inna dina indallahil Islam. Jadi nggak bisa kita, yo selabu aku tak mlebu agama sampean maneh wis yo. Wis sampean mangan maneh mangan. Enggak. Karena ini masalah prinsip, bukan masalah toleransi kebablasan. Terus masalah prinsip, masalah agama, masalah akidah. Biarpun itu orang tuanya, kalau memaksa kepada kesyirikan tidak akan pernah ditaati. Tapi selaku dia kerabat, selaku dia keluarga dan orang tua, tetap dijenguk ketika dia sakit. Lalu beranjak pergi lagi lah Mus'ab bin Umair. Tambah mau angkel ibu ya semangat ngono ae percuma gak direken aku kok. Ya dia makan lagi. Dan Mus'ab bin Umair tetap kokoh pendiriannya dalam menentukan agama Islam. Pilihane jeniku. Ngoten lho Pak. Lho, iki tambah ya apa Pak? Anak nang ibu lho. Musamen karo kanca ae lho, karo tangga ae lho, karo mangane sampean to. Tangga gak karo mangan sampean. Pai wa asin wak kerupuk wak lentoy wak apa ae kan gak ngerti. Gak mungkin sampean mangan wak asin kerupuk iki lho tak kei daging kambing, gak mungkin. Malah disyukurno engko. Lah yo mangan asin sampe tempe tok, mangkakno yo kari belung tok. Gak lemu-lemu. Percuma. Kalau itu orang lain kan gak ada hajat kebutuhan toh. Sama menjenengan ya duduk pemimpin, duduk bupati, duduk presiden, duduk gubernur, duduk menteri. Lah apa sih gue mengucapkan selamat dan selamat. Gak ada kepentingannya, ya gak ada kebutuhannya. Sampai meneng gak ada masalah. Enteng-entengannya kan gampang-gampangan nih. Jadi ngapain kalau gitu kita melakukan hal demikian. Jadi ini nomor 2, bolehnya kita toleransi, berbuat baik dalam Islam. Yang ketiga, boleh memberi hadiah pada non-muslim. Boleh-boleh saja Pak, mau ngasih hadiah. Lebih-lebih lagi untuk membuat mereka tertarik pada Islam, atau ingin mendakwai mereka, atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Jadi ada 3 alasannya. Yang pertama, supaya mereka tertarik dengan agama Islam.
Yang kedua, ingin mendakwai dan mengajak mereka. Yang ketiga, supaya mereka tidak menyakiti Islam, tidak menyakiti kaum muslimin. Maka hadiah diberikan kepada mereka, maafil muskilah, tidak ada masalah. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan Umar itu pernah melihat pakaian yang dibeli oleh seseorang. Lalu ia pun berkata kepada Nabi, berilah pakaian seperti ini Nabi, kenakanlah ia pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu. Ini masukan Umar kepada Nabi. Lalu Nabi pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Lalu Rasulullah pun didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada Umar. Umar pun berkata, mengapa aku diperbolehkan memakainya, sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapatkan bagian di akhirat. Tapi aku kok oleh Nabi? Nabi pun menjawab, aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya. Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudaranya tersebut masuk ke dalam Islam. Jadi ini dalil yang disebutkan oleh para ulama. Umar saja memberikan pakaian kepada saudaranya yang belum muslim di Mekah. Maka boleh juga bagi kita untuk memberikan hadiah kepada mereka, entah baju, entah jajan, entah kue, entah sepatu, terserah, bebas. Mereka kasih hadiah kepada kita, kita kasih hadiah kepada mereka, selama tidak untuk hal yang tadi itu, untuk kepentingan akidahnya. Nah, niatnya mereka ngasih hadiah kita biar kita sungkan ikut kepada mereka. Nah, tentu ini nggak boleh. Itu tadi hal-hal yang diperbolehkan ketika kita bermuamalah kepada non-muslim. Sekarang prinsip yang harus kita pegang, yang perlu kita terapkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Prinsip lakum dinukum waliyadin. Kan Nabi nggak mau diajak damai nih sama orang kafir, nyembah setahun gantian. Nah, maka poin yang bisa kita ambil, yang pertama, kita tidak tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh ya. Kita boleh toleransi, tapi nggak boleh tasyabuh. Tapi masalah akidah, masalah apapun nggak boleh. Mulai larangan tasyabuh disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Yang itu kalau sudah syiar non muslim, kemudian kita ikut-ikutan, nah ini yang namanya tasyabuh. Gak oleh madani Pak, gak oleh ngembari nyontoh mereka. Ya dalam hal apa ya syiar-syiar mereka? Banyak syiar-syiarnya. Mungkin ada apa ya? Yes, koyok ngene iku lah Pak. Koyok lonceng tah, koyok sinterklas tah, koyok opo dan koyok lain-lainnya. Kita nggak boleh tasyabuh moro-moro jenengan macak tadi jenggot sinterklas ini lho Pak. Wah ngasih hadiah nih. Nah, wis gak usah melo-melo ngene iku jeneng faman tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Laisa minna man tasyabba bighairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Jadi enggak boleh tasyabuh, niru-niru gaya mereka. Gaya apa? Gaya misale yo bermusik ngono kan gaya orang sana misalkan. Ya jenengan ojo melu.
Ya kayak orang Syiah itu kan nyembah kayak tari-tarian toh, Pak. Tari-tarian muter ngelayang-layang. Lah sampean melok, padha ae. Mereka disawer sampean meloknya nyawer. Itu larangan namanya tasyabbah. Faman tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Dan cakupannya tasyabbah itu sangat luas. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, patokan disebut tasyabuh. Kok nang gawe apa niku? Koplo ngene dadi tasyabuh. Iku wong kafir ndak. Kok gawe koplo koboi wa tasyabuh mbek koboi bukan gitu ya. Yang disebutkan patokan disebut tasyabuh iku adalah jika melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang yang ditiru. Kekhususan orang yang ditiru, Pak. Nah, apa kaya dene apa Pak kekhususan orang ditiru iku? Ya sampean saiki seneng sapa, ndelok sapa. Ternyata misalkan muja-muja dewa api, ngene-ngene misalkan gitu atau ngene-ngene. Sampeyan tiru gaya iku, yaiku tasyabuh, seruh iku padahal kekhususan orang yang ditiru. Ada ciri khas. Ciri khasnya umat-umat apa iki? Wah. Iki isak napa terus napa adzan dhisik? Lanjut sampai 2 menit apa 1 menit, Pak? Cok suwe-suwe lho, Pak, sampean kok ngantuk lho. Lo sampai dulu aja gitu ya. Ketika mau memanggil orang-orang sholat, itu kan bingung toh, Pak. Ono sing karo ya trompet, ojo tasyabuh. Ya apa nek lonceng, ojo engko padha karo wong Yahudi Nasrani. Akhirnya muncullah azan. Kan itu memang kekhususan mereka. Kekhususan mereka. Jadi jangan sampai ditiru. Ret atau lining-lining nek dodolan es pentol gak popo. Pak. Kan benten malah ini ciri khusus mereka. Banyak. Misalnya yang disebut tasyabuh pada kafir adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Adapun jika sesuatu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak jadi kekhasan atau pembeda dengan orang kafir, maka tidak lagi disebut tasyabuh. Apa tasyabuh maneh iku, Pak ya? Tasyabuh maneh iku iki lho, Pak. Ngingu brengos ngono. Diplelit-plelit ngono, Pak. Kalau Nabi kan suruh menipiskan, mencukur brengos. Ini enggak mau kelabang, dikeriting, ditepungno gini, Pak. Godek ambek kuping, selebitno kuping ini, Pak. Sing ketange gar sing dawa brengose. Loh, lha ngoten niku kan ciri khas. Kita enggak boleh tasyabuh kepada mereka. Ternyata lho saiki kan wong kafir enggak dinasrani lho, Ustaz. Ya resik brengose. Berarti kita kudu menyelisih mereka, kudu brengosen. Ya ora. Kalau sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah umum, ya wis bene. Yang penting hukum asal kita disuruh menyelisih. Disuruh untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Saiki Ustaz wong kafir jenggoten kabeh. Berarti ini gak usah jenggoten. Ya ora, iku syiar wisan. Mereka ikut ya apik lah ngoten. Ini namanya tasyabuh. Pokoke contone akeh ngono, Pak. Tasyabuh wong kafir tandane apa? Wah, tindikan lah, mabuk-mabukan lah. Ya kalau kita ikut sama mereka ya wis padha ae. Tapi kalau hal itu sudah menjadi pakaian yang biasa, kok nggak lepis nggak jin, wah tasyabuh wong kafir itu. Islam kudu sarungan.
Ngono misale ya. Nyeselno jin levis, tasabbuh mek wong kafir bukan. Kalau itu mah sudah tersebar di masyarakat. Jadi yang pakai celana jin ya bukan kok tasabuh seperti orang kafir, celonoan. Jadi itu. Yang kedua, prinsip lakum dinukum waliyadin itu adalah tidak turut merayakan perayaan non muslim. Sebagian dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Kalau mereka atau kita menyaksikan perbuatan mereka itu kan perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar, perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ketika kita bertemu, lalui saja. Karena itu hal tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Bukan malah kita ikut nimbrung dan merayakan. Karena kita yakini Allah itu adalah zat yang satu, yang mengatur, yang memberikan rezeki, memberikan kehidupan. Kalau kita sudah meyakini dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, berarti kita tidak boleh mengakui Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tetap Allah, yang lainnya wis bopoy. Makanya kalau ada orang berkeyakinan ada Tuhan selain Allah, ya kita nggak boleh ikut-ikutan. Kan gitu secara logikanya. Kita nggak boleh untuk merayakan perayaan mereka. Karena bukan bab muamalah, tapi bab akidah, keyakinan dan agama. Kita disuruh untuk berpaling ketika mereka melakukan kemungkaran. Lah kira-kira orang yang merayakan hari raya, menurut kita kan kita Islam kata yang paling benar. Berarti hal itu kan nggak benar, salah. Lah kalau sudah tahu salah, kok malah kita mendukung? Jelas itu nggak boleh. Maka disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa di antara pengertian tidak menyaksikan perbuatan zur adalah tidak menghadiri perayaan non muslim. Nah, 5 menit lagi. Yang ketiga sekarang. Yang pertama nggak boleh tasabuh. Yang kedua tidak boleh ikut merayakan. Dilarang itu memang. Yang ketiga tidak juga mengucapkan selamat perayaan kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim." Kata Umar, jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Kita yakini, oh, tentu mereka bukan Hizbullah, ya. Maka kita disuruh untuk menjauhi. Ijtanibu, jauhilah a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan wa amma tahni'atu bi syi'airil kufri al-mukhtasar fa haramun bil ittifaq. Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu
Di zaman Rasulullah tentu kan ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada agama-agama syirkiyah yang lainnya. Tapi juga tidak ada satupun nukilan kalau Nabi dan para sahabat juga memberikan selamat kepada mereka. Tidak ada, Pak. Di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in juga nggak ada. Harusnya kalau ada dan itu diperbolehkan pasti ternukil. Oh iya, Nabi pernah. Karena nggak mungkin nggak mereka merayakan. Orang Yahudi nggak mungkin nggak merayakan. Nasrani nggak mungkin nggak merayakan. Karena agama ini sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun Khalifah Umar bin Khattab, ataupun Khalifah Abu Bakar dan yang lainnya. Makanya mereka yang tidak mau masuk memeluk agama Islam diberikan kebebasan, tapi harus bayar jizyah alias upeti kepada pemerintah atau khalifah kaum muslimin. Bukan kok kita wajah ajarannya ekstrim, kaku, keras, nggak boleh mengucapkan. Wong yo kare ngucapno tok ae lho kok salah sih. Ya terserah, ngoten mawon. Terserah jenengan. Tapi kalau kita lihat bagaimana disebutkan oleh para ulama, ada batasan-batasan dalam toleransi. Dalam berbuat baik, oke. Dalam membina kerabat, oke. Memberi hadiah, boleh. Tapi kalau sudah masalah agama dan keyakinan, wis lakum dinukum waliyadin. Walana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kita ya amalan kami, amalan kalian ya amalan kalian. Enggak bisa dicampur aduk. Jadi memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran loh Pak ya. Syiar-syiar kekufuran maka itu dilarang. Yang khusus bagi orang-orang kafir. Syiarnya banyak. Yo, kita nggak punya hajat dan tidak punya kebutuhan. Polemik seperti ini terus saja berjalan. Tiap tahun nanti pasti pertanyaan itu ada. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat? Bagaimana? Terserah wis. Yang penting sudah kita jabarkan, ada dalilnya dari Quran dan Sunnah dan ada perinciannya. Jadi yang namanya lakum dinukum waliyadin itu satu nggak boleh tasyabuh mengikuti gaya mereka. Yang kedua nggak boleh ikut merayakan hari raya mereka. Yang ketiga tidak boleh juga mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan mereka. Wis niki sampean cekel telu niki. Adapun yang boleh juga ada tiga. Toleransi yang diajarkan oleh Islam juga ada tiga. Kak tadi yang pertama mau berbuat baik. Yang kedua berbakti atau menyambung tali silaturahim kekerabatan dengan keluarganya. Yang ketiga boleh juga untuk memberikan hadiah. Maka niki jangan turut campur dalam perayaan non muslim. Tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non muslim. Itu sudah sepakatan para ulama. Bahkan Umar bin Khattab juga menegaskan la tadkhulu alal musyrikina fi kanaisihim yaum idihim fa inna sakhtatu tanzil alaihim. Janganlah kalian masuk di gereja-gereja mereka saat merayakan perayaan mereka karena saat itu sedang turun murka Allah. Kok sampean melok-melok? Wah, hati-hati. Salah satu sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan yang 72 tadi, walladzina lazaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Tadi sudah kita bahas. Enggak mungkin ibadur rahman menghadiri acara di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan-perayaan itu bukanlah maksiat biasa, itu sudah tingkat maksiat yang luar biasa. Karena perayaan tersebut berarti merayakan adanya Tuhan selain Allah, adanya kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Ya kita gak boleh ikut meyakini keyakinan mereka. Sedangkan kita diperintahkan Allah supaya menjauhi acara maksiat, lebih-lebih kepada acara kekufuran. Kita disuruh bertauhid, muwahhid, mengesahkan Allah, kok malah ikut meyakini ada Tuhan selain Allah yang bisa mengatur, menghidupkan, memberikan rezeki dan juga yang lainnya. Masya Allah. Insya Allah
Jadi toleransi itu nggak boleh kebablasan. Toleransi ada batasannya. Kalau sekedar memberikan kebaikan, tidak ada masalah. Kalau untuk menyambung persaudaraan, tidak ada masalah. Ngasih aja nggak masalah. Selebihnya jenengan harus bisa pilah-pilah sendiri. Kalau masalah keyakinan, hari mereka sudah kita diem aja, nggak usah ikut-ikutan. Walaupun mereka tiap tahun mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat tahun baru Hijriah, selamat Idul Adha, selamat Maulid Nabi misalkan, selamat. Ya sampai ya wis. Selainnya ya kita tidak diwajibkan untuk membalas ucapan salam mereka di saat mereka merayakan hari raya mereka. Pun jelas nggih. Insyaallah mugi-mugi bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.